Lebih baik yang pertama, tingkatkan dulu sumber daya manusianya. Kedua, kita manfaatkan sumber daya alam. Terus pemerintah juga harus bisa meninjau ke lapangan langsung bagaimana kegiatan petani di tiap daerah, apakah sudah memadai dari mulai lahan, pupuk atau bibit atau belumnya. Karena petani sekarang itu bukan petani yang kaya. Nah dari situ mohon perhatikan petani kecil. Petani ini adalah sasaran atau target pembangunan pemerintah, baik itu di tingkat pusat sampai dengan daerah. Tujuannya bagaimana bisa meningkatkan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan petani, sehingga bukan hanya sekedar bersinergi, ya memang itu menjadi objek, menjadi sasaran dioptimalisasi di situ. Kita mau nggak mau di masyarakat, di petani adalah bagian dari pembangunan, karena dia adalah sasaran dari pembangunan pertanian itu sendiri. Indonesia merupakan negara agraris yang terletak di garis khatulistiwa dan masyarakatnya rata-rata berpenghasilan dari pertanian. Namun sayangnya masih banyak ketidakseimbangan dan keselarasan koherensi kebijakan pemerintah pada sektor pertanian yang mana belum berpihak pada petani. Sehingga seringkali para petani masih sangat minim dalam peningkatan stabilitas ekonomi makro global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan yang tentunya sangat mempengaruhi peningkatan koherensi kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan ke depannya. Ya kalau kami di sini dukungan dari pemerintah lebih memperhatikan petani lah, apalagi zaman sekarang lagi COVID gini, lapangan kerja susah. Harapan kami di sini sebagai petani muda, mohon disuplai bantuan bibit sama pupuk lah. Karena kabar-kabar sekarang ini pupuk lagi mahal kan. Mahal, susah juga didapatnya. Saat ini, sangat diharapkan petani kecil punya peran signifikan dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pengembangan SDGs kemitraan untuk mencapai tujuan, termasuk dalam membantu masyarakat mengatasi isu kelaparan dan kemiskinan. Petani kecil merupakan garda terdepan dalam pembangunan berkelanjutan. Jadi tugas utama kita, khususnya di era pandemi ini, ya, ketersediaan pangan menjadi suatu hal yang sangat penting bisa dilestarikan, sehingga kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia, khususnya pada dekade ini, bisa terpenuhi dari produksi yang ada di dalam negeri. Untuk Kabupaten Klaten yang mana di tahun 2019-2020 kita bisa mencapai luas tanam sebesar 73.261 hektar. Kalau kita konversikan dalam beras kemarin, alhamdulillah bisa mencapai 246 ribuan ton dalam kurun waktu 1 tahun. Sementara konsumsi kita hanya sekitar 126 ribu ton, sehingga alhamdulillah di tahun 2020 ini Kabupaten Klaten masih surplus ini akan membantu pemerintah baik itu di tingkat provinsi, di tingkat pusat dalam rangka untuk penyediaan pangan bagi masyarakat yang ada di Indonesia secara umum. Karena ini menjadi satu hal yang sangat krusial dari kementerian sampai dengan tingkat daerah, bagi komponen masyarakat yang ada di wilayah Indonesia ini bisa memperkuat apa yang menjadi tujuan utama dari Kementerian Pertanian ini dalam rangka untuk penyediaan pangan secara berkelanjutan. Masih sangat diperlukan kepekaan dan kepedulian pemerintah dalam menghargai ruang kebijakan dan kepemimpinan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan dengan terus berfokus pada kemitraan multipihak demi mencapai cita petani dan negara. Masih teringat jelas nawacita yang katanya negeri agraria ini dulunya dapat melakukan swasembada pangan. Akan tetapi, saat ini, swasembada pangan hanyalah menjadi cita-cita kembali yang merupakan salah satu target pemerintah pada programnya. Untuk mencapainya pun, pemerintah fokus membangun sektor pertanian dengan menggelontorkan dana yang besar ke Kementerian Pertanian agar dimanfaatkan untuk beragam program yang membantu para petani. Namun, lihat dana yang digelontorkan Kementerian Pertanian melalui beragam kebijakan belum membuahkan hasil yang sebanding dengan dana yang sudah digelontorkan. Jadi di pemerintah ada kelembagaan, ada yang kelompok wanita,
biasanya KWT ini rata-rata sebagian mengelola di pasca panennya. Kemudian manajemennya bisa masuk dalam UMKM dan bisnis. Kita tidak bisa hanya dalam skop pertanian, kita harus bisa membuka peluang yang besar untuk semua jajaran bisa kita libatkan di dalam kita mengelola pertanian, baik itu yang dari koperasi, kita menjalin kerjasama dengan dinas perdagangan, dinas perindak, UMKM, kemudian dinas perindustrian dan sebagainya. Siklus proses perputaran di dunia pertanian itu semuanya bisa terlibat di sana. Dari kegiatan ini tidak akan putus ya. Cuma yang menangani kalau dari aspek manajemen ini mungkin nanti dari dinas perdagangan dan UMKM, koperasi dan UMKM seperti itu. Dari aspek peningkatan kualitas mutu olahannya, jadi kelembagaan itu sudah ada di tingkat daerah dan di SKM dengan SKM Bupati. Tantangan lainnya dalam pengembangan sektor agraria juga muncul dari regenerasi pengembangannya berdasarkan studi AK3. Tantangan pertama yang dialami yaitu akses tanah bagi petani muda menjadi persoalan antar generasi. Selama orang tua belum memberikan warisan tanah, maka anak-anak muda tidak memiliki hak penuh untuk mengelola tanah tersebut. Tantangan kedua, berdasarkan sensus agraria yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika pada tahun 2012, terdapat 55% petani Indonesia yang merupakan petani gurem, yang rata-rata luas tanah atau lahan mereka kurang dari 0,5 hektar. Dengan tanah seluas itu, jika dibanding dengan 4 saudara atau dibagikan dengan 4 saudaranya, maka tanah garapan akan semakin kecil. Selain itu, banyak juga tanah pertanian yang dimiliki korporasi dan abstains yang mana semakin lama harga sewa tanahnya pun akan semakin terus meningkat. Kalau dibilang krisis sih, ya memang mungkin masih banyak PR ya di bidang pertanian. Cuman kita pasti berusaha untuk bersama-sama mengatasi itu. Bedah data dan fakta yang pertama menyangkut subpoin isu semantik yang pertama, yakni mengenai koherensi kebijakan dan institusional, di mana dapat disimpulkan maksud dari adanya poin koherensi kebijakan dan institusional adalah mengenai adanya kejelasan dan kesinambungan mengenai kebijakan yang dikaitkan oleh institusional dalam mempengaruhi isu krisis agraria saat ini dan bagaimana keputusan atau tindakan pemerintah yang akan mempengaruhi tindakan individu dalam kelompok masyarakat. Non pertanian mencapai 129.000 hektar per tahun di seluruh wilayah Indonesia tentunya. Kalaupun penggunaannya tetap di sektor pertanian, lahan tersebut dikuasai oleh perusahaan skala besar. KPA mencatat terdapat 2.400 badan usaha pertanian skala besar yang artinya peningkatan produktivitas pangan justru diarahkan melalui pembangunan dan kooperasi pertanian skala besar, bukan ke rumah tangga para petani skala kecil. Hal ini semakin jelas dengan data nilai tukar usaha rumah tangga pertanian pada masa pandemi COVID-19 yang mana terjadi penurunan kesejahteraan petani yang dapat dilihat dari data nilai tukar petani atau NTP dan nilai tukar usaha rumah tangga pertanian atau NTUP yang mengalami penurunan. Penurunan NTP sebesar 102,09% atau turun 1,22% dibandingkan dengan NTP bulan sebelumnya. Dan penurunan NTP terjadi karena adanya penurunan indeks harga yang diterima petani atau IP yaitu sebesar 1,08%. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani atau IB naik sebesar 0,14%. Faktanya, berdasarkan data Badan Pusat Statistika tahun 2020, menyatakan bahwa lebih dari 50% petani di Indonesia mengalami kemiskinan. Fakta dan data senada yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah belum berkoherensi pada agraria terlihat pada konferensi lahan pertanian ke non-pertanian yang semakin meluas. Mengacu pada data agraria, sensus pertanian dari Badan Pusat Statistika dalam 10 tahun konferensi lahan dari pertanian ke non-pertanian mencapai 129.000 hektar per tahun di seluruh wilayah Indonesia tentunya. Kalaupun penggunaannya tetap di sektor pertanian, lahan tersebut dikuasai oleh perusahaan skala besar.
KPA mencatat terdapat 2.400 badan usaha pertanian skala besar yang artinya peningkatan produktivitas pangan justru diarahkan melalui pembangunan dan kooperasi pertanian skala besar, bukan ke rumah tangga para petani skala kecil. Hal ini semakin jelas dengan data nilai tukar usaha rumah tangga pertanian pada masa pandemi COVID-19 yang mana terjadi penurunan kesejahteraan petani yang dapat dilihat dari data nilai tukar petani atau NTP dan nilai tukar usaha rumah tangga pertanian atau NTUP yang mengalami penurunan. Penurunan NTP sebesar 102,09% atau turun 1,22% dibandingkan dengan NTP bulan sebelumnya. Dan penurunan NTP terjadi karena adanya penurunan indeks harga yang diterima petani atau IP yaitu sebesar 1,08%. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani atau IB naik sebesar 0,14%. Selain itu, berdasarkan publikasi BPS, disebutkan bahwa 12,15 juta orang yang terkategori sebagai penduduk hampir miskin merupakan kelompok kategori yang bekerja di sektor informal atau sektor pertanian dan bisa disebut petani dalam skala kecil, dan merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kemiskinan karena terdampak pandemi COVID-19. Adanya data tersebut tentunya sangat menyoroti pada bidang agraria yang ada apalagi dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,42 juta orang pada Maret 2020. Jumlah ini mengalami kenaikan 1,63 juta orang dibanding dengan jumlah penduduk miskin di September 2019 dan 1,28 juta pada Maret 2019. Menurut saya memang pertanian di Indonesia tidak memiliki kerjasama mitra yang baik, sehingga mereka bingung menjualnya kepada siapa, sehingga mereka lebih memilih untuk menjual ke tengkulak saja seperti itu. Padahal nilai atau value dari hasil pertanian itu bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi lagi kalau misalnya kita tidak menjualnya kepada tengkulak, tetapi mereka bingung. Akhirnya mereka menjual dengan harga yang murah sehingga pertanian di Indonesia kurang baik gitu, dalam arti petani di Indonesia tidak sejahtera. Kalau harapan saya sebagai petani, ya pertama ingin mengajak pemuda lah, jangan sampai pemuda sekarang itu salah gaul kan. Daripada kita nongkrong atau main di jalan, lebih baik berkebun, lebih baik bertani lah. Dan mudah-mudahan semakin sukses dalam bidang pengolahan pangan. Jangan sampai pangan untuk kebutuhan bangsa sendiri harus mengambil dari negara luar. Harapannya yang terakhir, untuk anak muda sekarang jangan malu jadi petani, karena petani itu suatu kegiatan yang mulia dan hasil tani itu sangat menjanjikan.